Hai! Di video kali ini aku mau share tentang how I got into KCL. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu my current situation and my background. Jadi aku sekarang lagi kuliah master atau S2 di KCL, King's College London, jurusan MA Intisol, Teaching English to Speakers of Other Languages. Dulu aku kuliah S1-nya di Universitas Tidar di Magelang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan aku lulus tahun 2018. Jadi, ada beberapa alasan kenapa aku pilih KCL out of the other universities in the world. Yang pertama, itu karena KCL adalah UK Uni, dan karena jurusanku itu kan TESOL. Bisa dibilang UK itu adalah tempat lahirnya TESOL. Jadi, pencarian univku itu udah mengerucut di UK aja, gitu. Dan aku menemukan KCL itu yang paling sesuai sama keinginanku. Nah, yang kedua adalah modul yang mereka tawarkan. Jadi aku udah riset-riset gitu di beberapa univ yang aku pengen daftar. Nah, ternyata nggak semuanya itu mereka menyediakan modul yang pengen aku ambil. Salah satunya adalah digital classroom, atau sebetulnya something related to technology gitulah. Tapi di KCL ini mereka ada gitu. Nah, di mana aku bisa cari informasi tentang modul yang mereka tawarkan itu? Semuanya itu tersedia di websitenya Univ. Jadi tinggal cari-cari aja di situ, pasti ada. Kalaupun nggak ada, kita tinggal email ke mereka dan minta modul yang mereka sediakan. Nah, alasan yang ketiga itu karena MA TESOL-nya King's itu dia menawarkan program teaching practice, yang mana program ini tuh belum tentu ada di univ yang menyediakan program MA TESOL. Dan menurutku teaching practice-nya di King's itu sangat spesial karena program teaching practice-nya tuh udah terintegrasi sama modul yang ada di situ gitu. Jadi modul-modul yang dipelajari di semester tersebut tuh ujungnya ke teaching practice gitu loh. Jadi enak banget gitu. Nah, nanti setelah selesai teaching practice itu kita akan dapat sertifikat namanya CELTA, dan sertifikat ini tuh berguna banget untuk ngajar entah di Indonesia ataupun di negara lain gitu. Jadi ini tuh tiket emas kind of things. Walaupun sebetulnya kita bisa ambil sertifikat ini tanpa kuliah di King's, tapi kita perlu bayar lagi. Nah, itu tadi 3 alasan kenapa aku kuliah di KCL. Kalau misalnya kalian mau kuliah di univ ABCDE, kalian perlu riset lagi di univnya itu, dan kalian perlu temukan something special from that uni. Kenapa sih kalian pilih univ itu? Mungkin karena modulnya, mungkin karena letak univnya, atau mungkin karena program dia spesial, atau bisa juga karena ketersediaan profesornya, the availability of the professor. Mungkin ada profesor yang risetnya itu udah kalian baca semuanya, dan kalian menemukan bahwa riset beliau itu tuh sesuai sama interest kalian, dan kalian berharap profesor ini tuh bisa mengsupervise disertasi kalian nanti gitu. Atau mungkin kalian punya alasan lain? Di TESOL-nya King's itu ada beberapa dokumen yang perlu kita submit pas daftar. Yang pertama itu adalah personal statement. Di websitenya dia udah ada guidelines-nya gitu, guidelines pertanyaan dan juga cara penulisan, misalnya kayak maksimum kata, maksimum halaman, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah previous academic study, kayak transkrip S1, juga ijazah S1. Nah, ini ditranslate ke bahasa Inggris. Untuk previous academic study ini ada minimal GPA-nya atau IPK-nya itu minimal 3 kalau nggak salah. Terus yang ketiga adalah reference letter. Dulu aku minta reference letter dari dosen S1-ku. Terus ada additional document juga, jadi kita diminta upload CV atau resume, dan ada juga sertifikat kecakapan bahasa Inggris. Bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL IBT juga. Kalau di MA TESOL itu IELTS-nya minimal 7 overall band-nya, dengan each skill minimal 6,5. Nah, kalau kalian mau apply ke uni, kalian perlu cek lagi syarat-syarat dan juga dokumen apa yang perlu kalian upload untuk bisa daftar di jurusan tersebut gitu. Karena beda jurusan itu biasanya beda dokumen yang perlu diupload. Mungkin di jurusan A kalian nggak perlu upload surat keterangan kerja, tapi di jurusan B kalian perlu upload surat keterangan kerja dengan minimal
berapa jam per tahun, misalnya gitu. Tapi biasanya yang diminta itu ada personal statement, previous academic study, reference letter, dan CV. Pertama kali apply di KCL itu tahun 2020 bulan Maret dengan biaya pendaftaran 70 pound, dan waktu itu udah keterima untuk intake bulan September tahun 2020. Tapi karena waktu itu masih pandemi, so we couldn't travel anywhere, we couldn't travel abroad. Terus akhirnya aku memutuskan untuk withdraw aplikasiku alias mencabut aplikasiku, jadi mengundurkan diri gitu loh. Terus di tahun berikutnya, tahun 2021 bulan Maret, aku apply lagi untuk intake bulan September tahun 2021. Kalau kalian mau apply ke univ manapun, lebih baik sesegera mungkin. Jadi begitu univnya udah announce bahwa mereka open application, lebih baik langsung daftar, jangan menunda-nunda, apalagi mepet sama tanggal closingnya. Karena mungkin ada applicants dengan portofolio yang lebih bagus daripada kita, dengan personal statements yang lebih menjual daripada punya kita, tapi karena kita udah submit duluan, at least kita menang secara waktu, if you know what I mean. Proses seleksinya, yang pertama seleksi berkas atau seleksi dokumen. Di tahun 2020 dan tahun 2021 aku upload dokumen yang berbeda, jadi aku punya 2 personal statements, 2 reference letters, dan lain sebagainya, jadi beda-beda yang aku upload. Terus setelah seleksi dokumen, kita akan dapat email untuk ngerjain MA task. MA tasknya ini tuh tes tertulis tentang grammar, yang mana sebetulnya ini tuh untuk ngecek kualifikasi kita untuk teaching practice. Nah, task yang aku dapat di tahun 2020 dan tahun 2021 itu juga 2 file yang berbeda atau 2 pertanyaan yang berbeda. Setelah itu, kita akan dapat undangan interview. Nah, interviewnya itu lewat Microsoft Teams. Di tahun 2020, aku interview, dan tahun 2021 aku interview lagi. Nah, perlu diingat bahwa beda univ, bahkan beda jurusan, itu biasanya punya proses seleksi yang berbeda juga. Di salah satu univ yang aku sempat apply juga, mereka nggak ada wawancara, jadi seleksi berkas aja, kemudian langsung ditentukan apakah keterima atau enggak. Tapi ada juga univ yang mungkin nggak minta kita untuk ngerjain task tertulis, gitu. Aku nggak begitu yakin tuition fee di tahun akademik 2021-2022 tahunku. Seingatku sih untuk international student-nya sekitar 10.000 something, untuk UK students-nya sekitar 5.000 something kalau nggak salah. Di sini aku ada yang untuk tahun ajaran 2022-2023, untuk UK students itu 11.040 pound per year, dan untuk international students itu 21.840 pounds per year. Dan jurusanku ini bisa dibilang yang tuition fee-nya itu paling murah di antara jurusan yang lain. Tapi setahu aku di King's itu ada semacam scholarships dari univnya, tapi dia nggak yang full gitu loh, jadi cuman partial scholarship kind of thing. Nah, terus juga di King's itu ada sistem deposit, maksudnya kayak nge-keep kursi gitu loh. Begitu kita diterima, tuh kita akan diminta untuk bayar deposit fee sejumlah 2.000 pound. Jadi untuk nge-secure kursi kita supaya nggak diambil orang lain gitu. Tapi beda univ mungkin juga beda policy. Kalian bisa cek lagi di website univnya, pasti ada. Dengan biaya yang sebesar itu, menurutku, aku nggak bayar sendiri karena aku anak beasiswa LPDP tahun 2019. Nah, kalau kalian punya pertanyaan tentang beasiswa LPDP, kalian boleh tulis di kolom komentar, because I think I might do another video sharing about beasiswa LPDP. Oke, sekian video sharing kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang kuliah di luar negeri, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat kalian, dan makasih udah nonton. Bye!